Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah hadratil ulama wal masyayikh wal asatid dan para kiai-kiai yang hadir, para sepuh, pejabat pemerintah, Bapak Ibu semuanya, ayul hudur. Bapak Ibu sekalian, manusia itu bahasa Arabnya anak teluk, anak bira. Kalau lihat fisik badan jasmani, bahasa Arabe basyarun apa? Mulane mak-mak deleng Nabi Yusuf apa? Tertarik, tergila-gila dengan gantengnya Nabi Yusuf sampai ngiris tangan. Sebenarnya ngiris jeruk, ngiris tangan, sambil mengatakan falamma ra'ayna waqban waqata aydihim wa qulna ma hasya ma hadza basyara ma hadza basyara kin dudu basyar ki in hadza illa malakun karim, malaikat sih dudu basyar. Jadi nak mak-mak melihat Nabi Yusuf hanya dilihat badannya, fisiknya, jasmaninya, lahirnya, yaitu basyarun. Alhamdulillah kita jadi basyar, anak sing ayu, anak sing beli, anak sing kuning, anak sing ireng, anak sing dhuwur, anak sing langsing, anak sing gembrot, asing mancung, asing alhamdulillah paham. Kabeh basar. Nah kebedaannya kabeh kan basar. Harus kita syukuri, harus kita pelihara. Jadi badan kita harus kita pelihara, kesehatannya, kebugarannya, kecantikannya harus kita pelihara. Ciptaane Gusti bu pesek bu bangir lah, kami ciptaane Gusti wes mono wae jakake wes. Nomor loro bahasa Arab manusia insan apa? Nah insan itu rohaninya, dudu fisik, dudu badan, tapi imaterial, non dimensial, ya, non temporal, tidak ada batas waktunya, tidak ada batas ukuran, ya, tidak ada ukurannya. Itulah insan sebenarnya. Baka badan anak umurnya 70, 80, 90, baka insan nggak ada umurnya, nggak ada batasnya. Itulah insan ini makhluk yang paling mulia. Paling mulia wis buayu beli wis lah, lebih mulia daripada jin, lebih mulia daripada malaikat. Percaya beli? Kalau malaikat kan mulia kita masih, ya luar biasa. Pula waktu Allah mengangkat Nabi Adam dari khalifah yang dipercaya mengelola alam semesta ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah,
isun mengangkat khalifah mandataris yang saya percayai untuk mengelola bumi manusia Adam. Malaikat pada protes, kenapa engkau tunjuk khalifahmu makhluk yang berpotensi membuat kerusakan, kehancuran, bahkan sampai suka berperang, saling membunuh, suka saling membunuh, mengalirkan darah. Kenapa bukan kami? Padahal kami ini nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami malaikat tidak pernah dosa, gak pernah menyimpang, gak pernah melanggar, selalu baca tasbih, selalu takdis kepadamu ya Allah. Kenapa bukan kami yang jadi khalifah? Allah jawab dengan ringan, enteng jawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya lebih tahu daripada kamu. Diam malaikat, saya lebih tahu daripada kamu. Ternyata manusia itu lebih sempurna daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia menerima amanah mengelola atau menguasai bumi ini, amanah langsung dari Gusti Allah. Pertama, manusia diberi keutamaan kecerdasan. Ayo cerdas beli, cerdas beli. Arane al-quwwatun natiqah. Apa? Yang keras, yang keras. Apa? The power of intelligence. Kekuatan kecerdasan berpikir. Binatang nggak punya itu. Binatang nggak punya. Jin nggak punya. Manusia cerdas. Hanya manusialah yang diberi keutamaan kecerdasan, otak yang cerdas. Otaknya pada baik, kepolanya kah? Pada baik. Beda-beda dikit paling, abotnya berapa kilo, beda-beda dikit paling. Tapi jadi otaknya Pak Habibie, otaknya Imam Syafi'i, Imam Ghazali, kok semen pada baik pada. Fisike, apa? Barangnya lah, barangnya. Sing beda kecerdasan. Kecerdasannya, ketajamannya yang beda. Air bentuknya pada, ketajamannya beda. Itulah yang namanya al-uqala, apa? Orang-orang yang pinter. Contoh gini. Waktu Quran ditulis kalau zaman Sayyidina Utsman, tulisannya belum sempurna, tulisan Arabi. Tapi kabeh sahabat apal Quran, kabeh sahabat apal Quran. Kula gadah yang umat duwe fotokopi Quran zaman Sayyidina Utsman, kula gadah fotokopi ya. Isun bae beli bisa maca pun sampean. Kenapa? Titik bae langka, titik langka. Ba ta sa sami, dal pada, jim ha kho pada, dal ro z polos. Langka titik langka bedane satu sama lain. Tapi zaman sahabat ya bisa hafal Quran, sampai Al-Fatihah hafal, sampai Al-Fatihah hafal, lamun Al-Fatihah langka titiknya bisa beli, ya bisa hafal. Kulhu hafal kulhu, lamun anak tulisan kulhu langka titiknya bisa baca beli. Nah iya. Tapi setelah umat Islam semakin bertambah jumlahnya, tidak mungkin semua orang Islam hafal Quran. Tidak mungkin semua umat Islam hafal. Maka banyak sekali yang kerepotan baca Quran. Ada seorang ulama bukan sahabat, ada seorang ulama cerdas, coba cerdas, menggagas, ngarang-ngarang, gak menggagas, gawe titik, batik di sini ngesor, tati keluar dhuwur, tati terus dhuwur, jim ning tengah, hak polos, kok dhuwur, ngebetan. Saparane arane Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa?
cerdas lu, cerdas lu. Cerdas sarana. Gampang deh. Kita maca tulisan Arab gampang kan sana titiknya ya. Tapi sana titiknya masih banyak yang kesulitan baca Quran. Maka ulama cerdas arane Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, siapa? Gawe harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa sing gawe? Jawab, siapa sing gawe? Berjasa dulu. Ganjaran pira, ganjaran coba. Ganjaran pira dulu. Gawe harokat luar biasa manfaatnya. Manfaat betul. Kita bisa baca tulisan Arab, anak harokatnya, anak doma, anak kasran, fathah. Wis anak titik, anak harokat. Masih yang baca Quran salah. Maka anak imam yang berjasa luar biasa ngarang ilmu tajwid di tilawatil Quran, ilmu memperbaiki baca Quran, ilmu tajwid. Imam Khalil 170, Imam Abul Asad Du'ali 100 sudak loro wafate. Imam Khalil 170 Hijriah. Imam Singgawi tajwid arane Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, apa? Wafatnya tahun 224 Hijriah. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Nembe anakku sedurunge anak. Jadi imam umat Islam sebelum Imam Abu Ubaid nggak kenal itu ikhfa, idgham, tapi maca Quran ini benar. Paham betul? Para sahabat beli ngerti idgham, idhar, ikhfa, tapi maca Qurannya benar. Lah kita supaya benar, supaya kita maca Qurannya pada karo Kanjeng Nabi, karo sahabat nganggo ilmu tajwid. Ar sahabat itu nganggo tajwid beli. Mau maca Quran benar, supaya kita benar nganggo ilmu tajwid. Lah luar biasa jasa para ulama. Kun otak cerdas sarana. Ayo mana beli cerdas kayak kun. Ngarang apa, gawe apa. Ana maning. Waktu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 90 Hijriah, banyak sekali hadis palsu, hadis bohongan, kalau Rasulullah bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para ulama, siapa yang sanggup bikin metode ilmu menseleksi hadis langkah sing ngacung kecuali wong siji, arane Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Apa? Saya sanggup insyaallah seminggu ilmu jadi ada ilmu mustalahul hadis bisa sahih syaratnya papat, antara murid karo guru ketemu langsung, lamun kula ngomong enggak kata Gus Dur benar, saya ketemu dengan Gus Dur. Coba kula ngomong kata Kiai Hasyim Asy'ari bohong, saya enggak ketemu, kecuali kata Gus Dur, kata Kiai Wahid, kata Kiai Hasyim, baru benar tuh. Paham betul? Nomor siji kudu mutasil, murid karo guru ketemu. Nomor loro guru kudu dobit, tidak pernah lupa, cerdas, nggak pernah lupa, dobit. Nomor telu guru thiqah, beli lokan nyolong sendal masjid, beli lokan lakoni barang cilik lah, dosa barang cilik kah, buat dosa gede kawan baik, barang cilik beli lokan. Malah anak ulama ngundang ayam, baru teka ayam dijepakani, wah haji belum saya terima, beli hadisnya belum saya terima aku. Anak kiai ngundang ayam baru teka beli mangan, bohong.
ning ayam berani bohong apa ning hadis kudu thiqah. Nomor papat adil, kelakuannya bener lempeng. Anak beliau walaupun hafalan cerdas bukan kelalenan, kelakuan lempeng bukan nyolong sendal. Nomor papat adil, anak beliau kayak gunung ku baru hadisnya sahih. Lamun syaratnya kurang siji turun hadisnya hasan. Lamun syaratnya kurang loro turun hadis dhaif. Dhaifnya apa? Faktornya apa? Mauquf, maqtu', munqati', mu'allal, mu'dhal, mursal. Ku ilmu kaikin ge Bu, ilmu kaikin ge luar biasa. Di agama lain betul nonton. Ayo takona, takon lawas bakal dipercaya dudu menghina. Takona ning gereja ngana. Sampai ngaji Bible ki, sing sapa, jare sapa, sing sapa, guru sapa, takon nama. Langka metode untuk menseleksi kini bener kini bohong langka. Hanya agama Islam yang punya itu. Agama Islam pun hanya pesantren sih masih gelem ngaji kayak kunku. Ayo sekolah negeri ada beli ngaji aku nabli. Sana negeri ada beli. Masana hanya pesantren yang masih telaten ngaji kayak kunku. Paham? Maka orang sih itu pesantren yang penting Rawahul Bukhari pasti sahih. Ditakoni Bukhari halaman berapa, juz berapa, ngambil dari kalender. Dari awal tuh ngomong sing rohu kalender beres, rohu tanggalan hadisnya kan ya. Anak maning paham nih ceritanya paham nih. Ini lagi ulang cerita jasanya ulama. Anak maning anak maca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Ada wa rasulih. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Wa rasulah. Kalau Rasulullah, wah Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Lahirlah ilmu nahu grammar. Sengarang aran Imam Amr bin Kubur atau terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Sabarane Sibaweh. Coba cerdas beli uangku, cerdas beli. Anu cerdas kun. Otaknya berbeda, otak barang otaknya pada mulan depes yang beda, otaknya pada otaknya bon. Ana maning Imam Syafi'i terkenal dah rada buat terkenal betul jasa Syafi'i jasa tapi rada buat Imam Syafi'i suatu hari oleh surat sing gubernur arannya Abdurrahman Al-Mahdi. Isi surat diwaca, Syekh, saya ingin paham syariat Islam yang benar, bagaimana caranya. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Diwaca. Bahan dibaca, Robi ambil pulpen, ambil kertas, naktub arisalah, ayo kita nulis surat, balas si gubernur. Imam Syafi'i imla, dikte imla, Robi nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 sofhah, 300 halaman suratnya bu. Dari kitab arane Ar-Risalah. Awal-awal ada ilmu usul fikih. Priben isi ringkas selama diringkas 2 tahun. Gubernur, lamun sampean pengen paham syariat Islam,
Pertama harus paham macam-macamnya ayat Quran. Ayat Quran tidak satu macam, tapi berbagai macam. Ada ayat muhkamah, wis jelas, disusah ditafsiri. Qul huwallahu ahad. Allah itu maha satu. Wis bisa tafsir, wis bisa tafsir. Ana maning ayat Quran semutasyabihah, remeng-remeng. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan batal. Senggolan itu apa? Nah ini, senggolan itu apa? Kata Imam Malik, senggolan dengan syahwat batal. Kalau tidak syahwat gak batal. Kata Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, Madzhab Hambali, kalau saling menyenggol, saling memeluk, saling rangkul. Tapi kalau suami pegang tangan istri tawaf gak batal. Pegang tangannya, aja ngerangkul, cekel tangannya, tawaf gak batal. Imam Hambali. Kalau kata Imam Syafi'i, suami istri punya wudu, senggolan, syahwat bubleh, sengaja apa tidak sengaja batal. Kakek-kakek, nenek-nenek wis gemeter, kalau wis gemeter apa namanya siapa? Senggolan batal Syafi'i. Sebaliknya Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat sengaja gak batal, kecuali kalau yang satu baru batal. Ngerti yang satu? Ngerti? Ngerti yang satu? Ngerti? Ngerti buat yang satu? Kecuali yang siji batal. Maka di siji beli batal. Ngambung-ngambungan, rangkulan, cekel-cekelan, sengaja, syahwat gak batal, kecuali bakawis Imam Hanafi nyekel alat vital kita dia beri batal, dah dia dicekel beri batal, udah ke uang lian batal. Hanafi itu. Syafi'i beli dah dia ke batal, terutama lanang waktu jangan nyekel kesenggol dia wudu nyenggol barangnya kita batal. Syafi'i. Hanafi batal, maka dia beri batal, wadah dia dah ke uang lian baru batal. Paham boten? Karena ayat mutasyabihah. Ana maning ayat mutlaqah, mutlak berkenai tawar. Atiullah wa atiur rasul. Kudu taat Gusti Allah, kudu taat Rasulullah. Enggak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum, kudu taatin pemerintah. Dilihat dulu, lihat dulu. Harus taat pada pemerintah kalau baik, kalau enggak baik jangan ditaati, lawan. Paham betul? Jadi rangkaian satu kalam yang separuh mutlaqah, yang sebagian akhir muqayyadah, kondisional. Mutlaqah absolut, muqayyadah kondisional. Lihat dulu pemerintah baik apa enggak perintahnya. Kalau baik kita taatin, kalau enggak baik jangan. Namanya muqayyadah. Paham? Bagaimana pejabat dalil gak aja dipahami salah seluruhan. Quran berkata, berfirman, atiullah wa atiul amri minkum, kepada Allah, Rasul dan pada pemerintah. Ya beda dong. Taat pada Allah, taat pada Rasulullah mutlaqah. Taat pada pemerintah apa? Muqayyadah. Apa? Santri apa yang santri kan ya? Santri kan semuanya. Babakan kempeknya, lerboyo. Dah ada ayat umum dan ayat khusus. Ayo, perintah yang umum apa? Aqimus sholah, wajib sholat siapa baik, kapan baik, di mana saja. Siji maning perintah perang. Perintah perang, masa sampai tidak kon perang? Tiap saat kon perang? Ya tidak. Kalau lagi anak perang, ya kita wajib melu perang. Jadi beda. Waqatul ladzina kafaru, perangilah orang kafir kalau lagi perang. Aqimus sholah, wajib sholat pada beli. Betul. Aqimus sholah umum, terus-terusan, terus-menerus. Paham betul? Jadi ini namanya ilmu usulul fiqh. Apa? Kalau nggak ngaji ini, memahami Quran,
pasti salah, pasti. Soalnya Quran perintahnya pada baik, aqimus sholat, wajib sholat, kulu washrabu, makan dan minumlah, wajib, wajib, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, pada kalau aqimus sholat, pada kalau aqimus sholat, ya beda. Wajib tahajud, pada hajat nak bihina fitalak, wajib tahajud kalau malam, pada hajat tahajudlah kamu, sama dengan salat zuhur, sama, yang enggak sama, sama-sama bentuk perintah tapi lain maknanya, paham? Itu namanya ilmu usulul fiqh. Mangga takon ning gereja ana beli ilmu kayak gini kene le betul wonten. Di Islam, Islam pun hanya di pesantren, hanya di langkan negeri, anggaran triliunan, sekolah negeri itu, daerah negeri, satu negeri, alia negeri, triliunan anggarannya, kualitasnya nol, bahkan kempek, masya Allah. Beda, kirimannya beda, ulannya beda, sulan kempek. 800 ya, 500 paling ya, 500 ilmunya luar biasa. Tadi ngaji ini kan di karo pakaian dinas beli, nganggo sarung, nganggo celana dalam, masya Allah enak ya, santai. Sekolah udah celana, udah karo rapi. Pun jadi khazanah kita luar biasa, warisan ilmu Islam itu luar biasa, akil banget. Takona ning wong Kristen ana beli sampe maca Bible karena nganggo tajwid, izhar, idgham, ikhfa, takon ana beli langka. Ana beli wong apal Bible, romo pendeta sing nyekel gereja lu apal ning Bible, kayak kita apal Quran lanya kan, kayak kita hafid Quran lanya, langka. Kita hafal Quran, Quran bisa dihafal dengan gampang bagi yang niat. Tapi oleh karena itu akal sangat dibutuhkan untuk kita membangun peradaban, membangun ilmu pengetahuan agar kita maju. Bengen semua ilmu dimulai oleh orang Islam. Sing pertama kali gawe matematik, ilmu hitung Jabir bin Hayyan al-Azdi. Siapa? Al-Jabar ilmunya namanya. Wafat tahun 161 Hijriah. Yang pertama kali gawe kacamata, ilmu manadir namanya, ilmu manadir. Optik ya. Namanya Hasan Ibn al-Haytham. Yang pertama kali gawe ilmu ukur, pan bangun rumah ukuran diukur dulu, namanya Al-Bairuni. Yang pertama kali dokter menjeliti penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi. Yang pertama kali mencoba terbang, Abbas bin Farnas. Mabur niru burung, pertama 4 jam, 2 kali setengah jam, 3 kali 45 menit, 4 kali 1 jam, kesuwen tiba mati. Tapi dialah orang pertama kali terbang, namanya Abbas bin Farnas. Yang pertama kali gawe alat navigasi, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Pesawat bakal terbang kah Jakarta Surabaya, dipencet pasti ke timur, Paling Medan ngalor ya pasti ngalor. Pilot tinggal tinggal jaga pilot sih. Sudah di setel ya, jadi dipencet pasti ke timur. Alat navigasi. Yang pertama gawe kalkun warane Ahmad bin Majid. Yang pertama kali gawe alat musik organ dulu yang gawe siapa pertama kali? Amerika durungana, negara Amerika durungana. Negara Amerika belum ada, Eropa masih bodoh. Yang pertama kali bikin alat organ Abu Nasr Al-Farabi. Kula dua kitab kula dua Al-Musiqal Kubra, kita berani The Big of Music. Ya gue dua belum bisa maca sih, balok musik.
Tapi gue duit-duit kok nyimpen kok kelengkapan perpustakaan. Jadi dulu umat Islam memegang ilmu pengetahuan karena diberi kelebihan apa tuh? Apa tadi namanya? Apa tadi namanya? Kelebihan manusia apa namanya? Al-quwwatun natiqah. Apa? Kecerdasan. Lama enggak? Ayo putra-putra panjenengan, ya, anak putri sampean kabeh ayo kudu pinter, kudu cerdas. Cerdas, pinter, insyaallah manfaat bakal. Apa bae lah, apa jurusan apa bae? Agama mangga, dokter mangga, sarjana hukum mangga, insinyur mangga, pertanian, peternakan, teknik sipil mangga, yang penting jadi wong pinter ya. Aja di wong, pinter iku wajib, bakal pinter wajib, bodoh dosa. Ayo pinter itu, bodoh, alhamdulillah paham. Ya kula beli sombong ya cerita rane. Bapaknya kula ya kiai biasa lah, itu kiai gede banget duduk, kiai biasa lah, kayak Jombang, boyo kayak gede sih. Bapaknya kan kiai kempeng, kiai biasa baik. Tapi dua anak kelima, alhamdulillah, ya beli bodoh-bodoh banget lah. Kakang kula kiai Jafar lumayan, ulang Alfiah, Abdul Muin, adik kula Mustafa Akil. Ya jelas lah wong uru kabeh, ade maning Ahsin, ade maning Ni'amillah luaran Al-Azhar Mesir, nomor loro kula lumayan lah tidak sepi lah. Padahal bapak kula ya kiai biasa, masya Allah. Ini juga karena keprihatinan orang tua, doanya orang tua, punya anak kelima, alhamdulillah. Ya beli bodoh-bodoh banget lah, beli bodoh banget lumayan kabeh lumayan. Dan sebenarnya bukan hanya anak kiai, bukan anak kiai, anaknya siapapun kalau mau belajar dengan tekun pasti akan diberi ilmu yang luar biasa. Imam Ghazali anak yang biasa, Imam Ghazali anak yang biasa. Imam Syafi'i juga anak orang biasa. Imam Hasan Basri, Sayyidut Tabi'in, tokoh tabi'in sentral. Bapak itu agama Majusi, tahanan perang, tiga di Madinah jadi tahanan perang. Terus ada anak Imam Hasan, luar biasa Imam Hasan. Jadi aja ngomong cara kiai pinter, jiwa kedua duduk kiai salah. Sapa baik yang benar-benar niat belajar dengan rajin pasti pinter. Paham betul Bu? Aja ngomong sisilah dulu siapa sih, tapi anak kiai pinter beli burung, beli enggak. Siapa baik? Tidak pandang anaknya siapa, kalau dia rajin belajar, insya Allah pasti pinter. Supaya wong pinter kabeh. Dudu amin yakin dudu donga ya Allah. Kalau beli ngomong muga-muga, jawab be siap. Itu loh, generasi muda harus pinter sebab. Gitu loh jawabnya. Amin. Nomor loro, kekuatan manusia diberi oleh Allah yang malaikat tidak punya. Malaikat beli dua. Apa? Al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Yang keras apa? The power of ide gagasan. Nah, ide analoro ada nafsu arane, nafsu ghadabiyah, kalau nafsu syahwatiyah. Nafsu apa pertama? Saya harus jadi bupati, saya harus jadi ketua, pemimpin, kepala, mandor, imam, mau jadi anak buah, mau ningsor, mau ningguri, ngarep. Ada apa? Nafsu ghadabiyah ya. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya jadi bupati, saya bangun irigasi, jalan-jalan, kesehatan, rumah sakit, sekolah-sekolah, saya perhatikan betul-betul orang-orang miskin akan saya perhatikan,
bagus beli niatnya, bagus beli. Nah, tujuannya apa? Lillahi ta'ala ibtigha'a mardatillah. Maka nafsu ganti arane jadi nafsu hudubiyah apa arane? Himmah apa? Yang keras, strong will arane. Wong sing himmah paling gede Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling gede himmah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul misaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar. Saya harus menang. Nabi Muhammad tuh bergaya ente, melempem, jerih, dibentak dan rami dia. Saya harus menang. Coba Kanjeng Nabi perang menang terus, mau sepisan kalah. Perang Badar 314 sahabat lawan wong 1000 menang. Abu Jahal mati ning kono. Abu Jahal. Perang Ahzab 10.000 wong kafir ngepung kota Madinah. Ning jero Madinah wong Islam ana 800 menang. Perang Fathu Makkah menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriah menang. Perang Taif, perang Hunain, Bani Musthalib, perang Mu'tah menang. Sing kalah sepisan perang Uhud. Sebab kalah apa sebab kalah? Rasulullah perintah wong 16 jaga di dhuwur gunung Uhud, nyekel panah. Awas aja bergeser ya, aja bergeser kan menang jaga ning sor perang menang, sahabat menang. Lah bakal menang, bakal mati ini wong kafir oleh dompet, kacamata, ali-ali. Jadi sing nindur jaga gunung isin oleh apa ini? Ini gandeng nisor kah? Pada oleh kacamata, dompet, ali-ali. Yang beli oleh apa nih? Jadi mudun. Begitu turun kosong penjagaannya. Maka Khalid bin Walid, Amr bin As waktu durung Islam waktu tahun kedua Hijriah kan, tahu ada kelemahan, muter dari belakang naik gunung, nyerang di atas gunung, di situ mati Sam kalah. Sayyidina Hamzah gugur, Sayyidina Mus'ab bin Umair gugur, Rasulullah kejeblos lubang, giginya patah satu, dibentengi wong 10, Rasulullah kejeblos dibentengi wong 10, sing mati 6 sing bentengi ku. Di antara yang mati Abu Dujanah, di antara yang mati sahabat Tolha kenang panah, pirang-pirang panah tapi nggak mati, bentengi Rasulullah. Jadi sepisan kalah sebabnya tidak disiplin, sahabat yang tidak disiplin perintah Rasulullah. Jadi Kanjeng menangan. Pernah dinasihati oleh pamannya, Muhammad leren dingin ya dakwah itu war dipateni Muhammad sirawat pateni apa jawab sampai apa leren dingin berjuang NW harus dipateni itu kira langsung leren ulah kan Nabi jawab wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta likaduna. Demi Allah paman, seandainya orang kafir meletakkan matahari tangan kanan saya, bulan tangan kiri saya untuk saya berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Mengkon beli sampean, jawab mengkon beli sampean. Anzu himar, Bung Karno, Indonesia merdeka, duit apa? Duit. Dia bom beli apa-apa, tidak banyak uang, tidak punya senjata nuklir, enggak, menang, saya harus menang.
Indonesia merdeka. Kiai Hasyim Asy'ari NU besar, pakai uang, pakai senjata, NU besar. Himmah NU besar nggak? Besar nggak NU? Sampai ke Papua, NTT, NU ada semuanya. Malah di luar negeri juga banyak NU sekarang. Malaysia, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Mesir, Saudi, apalagi Mesir, Saudi, Maroko itu ya jelas. Sampai Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, ada semua NU itu. Australia, tuh, himai Kiai Hasyim Asy'ari. Coba lamun panjenengan duwe hima gede, anak isun kudu pinter. Mboten sampean. Mboten. Nah, mangga kita bangun hima yang besar nggih. Nggih. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad tidak pernah bohong selama seumur. Beliau kan bohong. Nabi Muhammad saya pernah bohong, pernah sering kelalen sengaja, tak kelalen sengaja, kelalen ya. Kanjeng Nabi Muhammad dengan modal sidik jujur perjuangannya berhasil. Para wali songo dengan modal jujur, gak pernah bohong, berhasil berjuang. Kiai-kiai dengan modal jujur, kayak Umar Kempek, kayak Amin Babakan Cuaringin, kayak Dewi Nangun, itu modal wong bohong, itu modal wong lokan bohong, kayak sampean. Manfaat pesantrennya, bukan betul. Gara-gara sifat jujur hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sifat jujur hilang, korupsi Kementerian Kominfo 8 triliun. Gara-gara sifat sidik hilang, Indosurya 70 triliun. PT Timah 300 triliun. Pertamina 150 triliun. Lamun di gue tuku cendol lepuh. Gue tuku apa cuing 100 triliun meh 1 triliun meh kurang tuh Reza Khalid tuh Pertamina. Ya Allah, gara-gara apa? Sidik hilang. Apa beli usaha negara wis satu rumah, wong lanang beli jujur, wong wadon ribut gimana? Wong wadon beli wong lanang, kira-kira yang paling sering beli jujur wong wadon ya? Wadon. Gara-gara bisidik keluarga berantakan. Ayo kita bangun ya. Siap? Rumah tangga husnul muasyarah. Apa? Wong lanang jujur karo wadon jujur karo wong lanang. Apa maning? Bapak juga karo anak juga karo bapak, mertua juga karo mantu juga karo mertua, kakang adik karo paman ponakan, namanya husnul muasyarah. Apa? Wes konon kabeh wonge wat sifate namanya husnul muamalah. Apa? Bupati jujur, sekda jujur, DPRD jujur, Kapolres jujur, Dandime jujur kabeh artinya husnul muamalah. Majikan jujur, buruhnya jujur. Paham betul? Indonesia jujur kabeh artinya husnul musyarakah. Apa artinya? Presidennya jujur, menteri-menteri jujur, DPR jujur. Waduh, artinya husnul musyarakah. Lah sing kayakin sifatnya ku dudu Saudi, dudu Mesir, dudu Irak, dudu endi?
Swedia, Denmark, Belgia, Norwegia, New Zealand, semua jujur, adem, langkah bohong, langkah pejabat korupsi. Ning kota putu kula di Melbourne, Australia, nembe wisuda S2. Langkah polisi jaga jalan, jaga mobil, supir jujur kabeh. Supirnya jujur kabeh. Langkah polisi jaga jalan. Ya Allah. Numpak tren, kereta api jero kota gratis. Kesehatan gratis. Ya. Serba gratis. Wong jujur kabeh, ramah kabeh, langkah tawuran, langkah copet, langkah begal, langkah penodong, pejabat langkah sing korupsi. Malah kaget, kula cerita Indonesia pejabat korupsi kaget. Indonesia korupsi bar, iya. Coba, gara-gara kehilangan sifat sidik jujur, masya Allah, Indonesia luar biasa bangkrutnya nih. Ini Presiden Prabowo lagi rencana apa namanya? Underfishing apa? Ya, jadi selama ini yang punya tambang atau punya kebun sawit ekspor, laporannya palsu. Misalkan ngedolem misalkan 10 juta ton, misalkan diterusin 5 juta. Wis, harganya dimuranan. Apa pajak cilik sih? Berpajak cilik. Harganya semuanya pada bukti, pada hakikatnya lebih dari itu. Saya sekuen pajaknya masih dimanipulasi, paling anak bangkrut negara kita ini. Lagi Presiden Prabowo juga pidatonya akan meriksa orang-orang kaya yang melanggar, yang bohong, manipulasi data ekspor. Gimana tahunya dari mana? Dari sana tahunya, misalnya dari luar negerinya. Jadi kamu beli dari PT ini Indonesia berapa harganya? Takon mana sih tukun takon itu dunia kene, paham betul? Ini karena polisi bisa jak berunding, hakimnya bisa jak berunding, jaksa bisa jak minum teh, ragat sekali. Jadi caranya pribadi takon nih sing tuku bukan apa? Sing tuku siapa? Cina, Korea. Lah kalau takonnya kan, nyatanya PT gini ngedol batu bara aku pira, regane dari pirang ton, tahu miskin tanggal semuanya bulan kin pira. Insya Allah ketahuan semua insya Allah. Tapi berat sekali itu. Tuh gara-gara kehilangan sifat sidik, masya Allah. Bon, jadi himmah itu bisa membangun peradaban. Islam bisa dimulai dari Mekah, Madinah, berkembang sampai Irak, Syam, Mesir, Afrika, Andalus, Indonesia, tengah Indonesia, India, Pakistan, sampai ke Cina, Indonesia, karena umat Islam yang menyebarkan agama Islam itu mempunyai himmah yang besar. Nah, punya apa? Punya apa namanya? Jadi menang itu wajib, bakal menang wajib, kalah dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, jangan kalah, jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu di atas jadi pemimpin. Siap? Awas beri kalahan, awas. Ayo, menang itu wajib. Kalah itu dosa. Temenan gitu, temenan. Itu guyonan tuh. Kudu menangan. Lomba baca kitab, juara apa nih? Badminton, pingpong, voli, sepak bola, pencak silat, juara. Lo kan beli juara. Wah, melempem dia, melempem. Harus menangan, kudu menangan. Wis pinter-pinter menangan, ya Allah. Oh, nomor 2, nafsu syahwatiyah. Mau apa namanya? Apa mau? Nafsu ghadabiyah ya. Kenapa? Nafsu saya harus kaya. Isun kudu sugih. Wah. Nafsu syahwatiyah.
kira-kira duitnya akeh, umay akeh, kebunnya akeh, sawah akeh, mobil akeh, apa meneh akeh. Lamun niatnya bagus, esun kudu sugih, mau cari rezeki yang halal. Lamun esun sugih arep bantu fakir miskin, bantu yatim, anak-anak yatim piatu, bangun madrasah, bangun masjid, bangun musola, wes pokoknya wong sing melarat bantu kabeh. Saya mboten. Tujuannya ibtigha amardha Allah Ta'ala. Nafsu syahwatiyah niatnya kayak kunku, bahkan niatnya bagus, ganti arane ganti di nafsu syahwatiyah, arane azimah, apa arane ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatasgharu fi aini as-saghiri fatakburu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasgharu fi aini al-azimil azaimu. Kita membangun kesejahteraan dengan azimah. Saya harus kaya, saya jadi konglomerat. Niatnya bagus, tujuannya bagus. Jadi bagi ngaji aja jelek-jelek hawa nafsu. Hawa nafsu jelek kalau enggak dipoles, kalau enggak diarahkan. Bangunan ini, pembangunan kemajuan dunia ini sebenarnya ada hawa nafsu, kemenangan hawa nafsu, tapi dari himmah lawan benar. Kekayaan dari hawa nafsu, tapi azimah kalau niatnya baik dan caranya halal. Jadi nafsu itu, makanya Gusti Allah ngangkat manusia dari khalifahku dua hawa nafsu. Ayo malaikat semua dari khalifah ning dhuwur bumi, dudu manusia malaikat semua dalam ngayu beli tertarik. Beli tertarik malaikat kah? Dalam ngayu beli tertarik. Dalam mobil bagus, rumah bagus, beli tertarik, beli pengen. Dalam jabatan kosong, bupati yang pilih bupati, malaikat beli pengen, beli bupati beli pengen. Ayo, dalam malaikat kah? Lah kau bupati, lah kau ngayu, lah kau dia anak, lah malaikat. Pulangnya Gusti Allah ngomong, akan ngomong, malaikat, saya lebih tahu daripada kamu. Kamu nggak mungkin jadi khalifah di muka bumi. Manusia yang bisa itu. Di malaikat pun jadi direktur bank, betul sangat. Kalau jadi direktur rektor YIN, rektor universitas, beli bisa. Bupati, beli bisa malaikat. Israel pun bisa mau nyambut nyawa, wis titik. Mungkar nakir bisa mau Ar-Rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, wis pemat salfiah bisa. Kalau masa Fatumin bisa. Israfil saya mikir masih nganggur. Ini kalau trompet masih nganggur, nanti ini perintah. Kita sibuk ngajina, sibuk membangun, sibuk berjuang, sibuk ngajar, pulang ngaji, luru maisha, luru nafako. Malaikat Israfil nganggur be. Kita trompet tujuh anak perintah. Coba. Kalau kayak pun jadi direktur bank, kau jadi direktur perusahaan, bisa. Sing bisa manusia. Coba apa? Dua himmah lah dua azimah. Dua apa? Sahabat Utsman, sahabat bu, sing pasti masuk surga. Jadi anak sahabat 10, sing saya sudah dikasih tahu, kamu pasti masuk surga. Ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman pasti masuk surga. Ngalami sedekah gandum diangkut dengan 700 onta, bupiran karung. Sedekah lu gandum diangkut karo 700. Ayo sampean pernah sedekah pirang karung? Apa sebabnya apa? Ya sugi. Sebabnya Sayyidina Utsman sugi, Sayyidina Umar melarat, Sayyidina Ali melarat, Abu Bakar agak sugih, Sayyidina Utsman paling sugih, Sa'd bin Abi Waqqas sugih,
Abdurrahman bin Auf sugih, sahabat sugih nggih. Sa'd bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman, sugih-sugih sahabat itu. Jadi Kanjeng Nabi berjuang harus ada dukungan finansial. Kalau nggak ada bikin proposal terus. Kalau nggak ada sumber NU bikin proposal, kalau rapat proposal, penjadian Nikola itu proposal, pentukar gua kantor proposal. Ya Allah, waktu Kanjeng Nabi Mi'raj temen-temen lebih guyon beli. Waktu Kanjeng Mi'raj delengana wong tangisin kuburan gede dhuwur, tebar parki raine bolong, langkat daging piye bolong, langkat dagingnya. Kanjeng Nabi kaget, man huwa ya Jibril, ku siapa Jibril? Siapa itu Jibril? Oh, itu umat ente yang rajin bikin proposal, yang rajin minta-minta, tukang jejaluk, bakal tangis kuburan pipiye bolong, oh tukang jaluk. Ayo edus mandiri, pesantren mandiri itu loh, paham? Jadi kaya itu wajib, kaya itu wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Aja sampai ente mati meninggalkan anak yang melarat, dhi'afan, dzurriyyatan dhi'afan, usahakan ente mati anak ente sejahtera menikmati warisan. Jadi apa artinya? Kita harus kaya supaya bisa mewariskan harta kepada anak yang cukup sejahtera. Paham? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Telah saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh, batu bara, timah, nikel, boksit, granit, mangan, besi, tembaga, kuningan, emas, berlian, intan, minyak, gas, uranium, kanggo soleh-soleh. Bareng dideleng wong sing paling sugih Indonesia ku arane Prayogo Pangestu, duite 1.150 triliun. Nomor loro Budi Hartono di BCA, Rokok Jarum di BCA 100 triliun. Nomor telu Eka Cipta Sinarmas sing duwe minyak kita, duwe tisu damane kebun sawit lah 700 triliun. Nomor papat Antoni Salim. Nomor 30 sanga Haji Rashid Kalimantan Tengah, nomor 30 sanga. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Tekulati Solikin Jumadi lengkap. Bane Solikin Jumadi Dulmanan langkah. Ayo dosa beli Syekh Abdul Qadir Jilani, wali kutub para papatnya. Syekh Abdul Qadir Jilani, Abil Hasyadili, Hasan Rifai, Syed Ahmad Badawi. Syekh Abdul Qadir Jilani Sultan Aulia, Bu. Syekh Abdul Qadir Jilani wali, Bu. Suatu hari ziarah teng Mesir, teng kuburannya Imam Syafi'i. Coba wali kutub ziarah Imam Syafi'i. Enggak ada SAG. Berikan ziarah kubur SAG. Sombong luar biasa. Wali kutub Sultanul Aulia satu Jilaniku ziarah di kuburan Imam Syafi'i teng dusun Fustot, pinggir Kairo pinggiran, kota Kairo pinggir lah. Buat ziarah tahlilan, ziarah kubur, melihat masyarakat dusun Fustot melarat daripada di rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani langsung beli tanah 10 hektar diberikan kepada penduduk yang nggak punya rumah di dusun Fustot, dusun yang ada kubur Syafi'i, Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Asqalani, Waqi Ibn Jarrah, Imam kuburannya Bu. Sampai sekian sampai sekarang
rusun patang tingkat ning plange ning gerbang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Syekh Abdul Jilani ku wali sugih loman, sampean wali duduk sugih beli loman boten, ya Allah boten kabeh. Wali sugih loman. Kiai Wahab nyebarakan NU Pak, nyebarakan NU tahun 30-an nih, tahun 31 tahun 40 lah, sampai ke Palembang ketemu karo Kiai Kamil Soleh asli Semarang, berdiri NU di Palembang. Banten Menes Pandeglang ketemu karo Kiai Abdurrahman, beli NU di Banten. Bogor Ajengan Pagentongan Abdul Hamid namanya Ajengan Falak, berdiri NU di Bogor. Jakarta Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU di Jakarta. Cirebon Kiai Abbas Buntet, pertama kali NU tuh, sampai ke Lasem Bamasum. Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Hasan, sampai ke Lombok. Coba tahun semono, coba tahun semono priben keadaannya peteng duluan listrik tahun 35-an lah, sampai ke Lombok ketemu kalau Kiai Hasun, Kiai Faisal, berdiri di Lombok. Iku Kiai Wahab muter-muter ku tanpa proposal, duitnya dewek. Jadi NU dijasai Kiai Wahab ilman wa amalan wa fikron, ilmunya, tenaganya, duitnya. Kiai Wahab memang orang kaya. Waktu orang tambak beras Jombang, tapi punya rumah di Surabaya, punya toko juga, punya sepeda motor BSA zaman semono BSA sugih. Ya Allah. Jadi sugih itu wajib, melarat itu dosa. Paham? Ayo bangun masjid berapa? Kalau duit mau madrasah, nulungi wong kecelakaan, bondok nang anak, lu nggak haji supaya jadi kita orang Islam sempurna, supaya sempurna Islam kita. Karo jadi sugih kalau melarat bagus nanti. Ya wis, ayo. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo, kaya melarat. Awas bisa main-main masih yang melantawas. Jadi siap sugih siap. Betul. Said Muhammad di Mekah wong aran Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Waktu kula ning kana santri 700 santri ku ditanggung. Kiai ku nanggung santri ya, mangane, nginume, kebutuhane, sakit di mundak di biayain dokter, balik dicokong tiket, malah dipakai duit malah balik. Kula karo Gus Dur ngalami sowan, kula ngater Gus Dur digawe mari kamar tempat tidur, balik ke dipakai duit kandel semene iki, ana baju bahan baju gamis, ana sorban bagus kayak kashmir, duit ngawangi. Kula sing ngater dipakai 1000 real, kula sing ngater Gus Dur pirang real. Habib sugih loman ana beli kene Said Muhammad tuh ya. Wafat tahun 2002 ya, 2002 Pak. Oleh karena itu mari kita bangun, itu namanya amanah dari Gusti Allah. Jadi agama amanah, akidah syariah, akidah kita, iman, syariah kita, sholat, puasa, zakat, haji wis mampu, dan kemajuan pendidikan, kesehatan, kemajuan kekayaan sejahtera, itu juga semuanya aman dari Gusti Allah, karena kita dijadikan khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah walladzi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Saya jadikan, atau Allah menjadikan kamu sekalian penguasa di muka bumi, dan masing-masing punya pangkat yang beda-beda.
pusat, tengah-tengah, bawah, tapi semuanya membawa amanah sebagai khalifah. Khalifah kedua apa? Harus maju, harus bertanggung jawab, harus siap untuk menjalankan tugas-tugas dari Gusti Allah. Kesejahteraan, kesehatan, kecerdasan, pendidikan. Gimana? Kalau kalungan yang Iran, masya Allah, kiai ku mobilnya duduk Avanza, duduk Avanza, apa nih mobil apa nih? Sannya duduk. Kiai ku mobilnya Caprice, Cadillac, Plymouth, Audi, ya Allah. Kiai ku ning Iran. Barang kiai masya Allah, kiai Avanza. Apa kalau sumbangan bisa? Imam Abul Hasan Asyadili pakaiannya tiap hari ganti. Imam Asyadili wali kutub nomor loro, sindu Hizb Nasr, Hizb Bahar. Pakaiannya harganya mahal, jasa Waldormil semeter 12 juta, klambiye Pirkardin Christian Dior 7 juta klambiye, sepatunya Hermes 20 juta, kacamatanya Cartier 45 juta, tasnya Gucci 70 juta, minyak wanginya Hugo Boss atau Bonain minyak wanginya gue sebotol 7 juta. Ya Allah, ana sentakon Syekh sampai kan wali, terus kenapa keren? Gimana sih? Itu kiai yang lain kok nyemprul, sarung cak baja duduk, sandal lili, topong ireng sabur coklat, klambio kokoron gudurung dikumbah, minyak wangi misik, tasnya ngalung itu digawa karena tulisannya Musal Mas Ulama Kaupat. Jawab Syam Keseli kisun pakaiannya mewah ki, keren, pakaian mentereng ki, pakaian itu bisa ngomong, libasi yaqul ayyuhan nas ana huni fala tarhamuni. Jadi pakaian si bagus ngomongnya, wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah diamplopin. Tiba karena kiai nyemprul menyedihkan, itu pakaiannya ngomongnya ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Ya, mulai besok nih kiai kudu menteng supaya tidak farhamuni, paham? Ya Allah. Oleh karena itu yang namanya manusia insan, insan makhluk yang dipercaya oleh Allah, membangun alam semesta ini aqidatan wa syariatan wa thaqafatan, pendidikan, wa hadaratan, kesejahteraan, welfare. Paham? Sing nomor telu sing paling angel, bodoh kapan-kapan bisa pinter, kabeh bu kapan, melarat kapan-kapan kudu bisa sugih kabeh bisa. Sing nomor telu sing angel, la khair fin min najwahum illa man amar bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'ti ajran 'azima. Percuma kamu berorganisasi, ber-NU misalkan, percuma kalau kamu kumpul-kumpul punya partai politik, Golkar atau PKB atau apa, percuma kamu punya negara, punya DPR, kecuali kalau mengagendakan 3 hal. 1, la khaira min najwahum, tidak baik ucapan-ucapan kamu mereka kecuali kalau 3 hal. Amar bisadaqatin, memikirkan kemiskinan, memikirkan orang miskin. Ayo pilih caranya menghilangkan kemiskinan. Kapan? Pirang tahun ini bisalah. Au ma'rufin, pendidikan, kesejahteraan, kapan-kapan bisa. Yang paling angel
au islahim bainan nas, membangun masyarakat yang soleh. Hisal dulu kiai, hisal bukan hanya kiai, kiai soleh, masyarakat soleh, majikannya soleh, buruh apa pekerjanya soleh, kuwu soleh, rakyatnya bupati, sekda, kapolres dan ramil. Ayo bisa dulu, kapan lu bareng anu apa maning belum bisa ngomong lian, kita dia lagi tukaran, NU tukaran, jamnya torekot analoro, coba pansus beli al torekot lagi torikoh lil wusul ila ma'rifatillah, madrasah. Kalau madrasah bagian caranya kita mencapai Gusti Allah, ma'rifat. Anlorokin ana jatman kalau jatma, ayo dibendeng, ayo torekot metode madrasah untuk mencapai ma'rifat kepada Allah. Ana loro tukaran pantes lu dan cuma ngangel insan tugasnya nomor telu nas au islahim bainan nas, masyarakat yang soleh. Bukan hanya kiai yang soleh, bukan hanya ustadz yang soleh, masyarakat kamu sesugih soleh, barat soleh, majikan soleh, buruh soleh. Gak usah dua-dua lah, bisa mikir kayak gak usah dua-dua, bisa mikir kira-kira dijawab ya, bisa mikir kira-kira majikan soleh, buruhnya soleh, pembantunya soleh, kuwu soleh, juru tulis soleh, bisa beli? Alhamdulillah bisa. Cuma ngangel ku au islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. Barang siapa yang bisa ngelakoni maukah akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah yang sangat besar, lebih besar daripada ibadah pribadi, daripada sholat sunat tahajud wengi sholat tukang-tukaran. Ayo rajin sholat tapi gak karo tangga tuh pribadiku rajin sholat ya, kalau anak tangga jual sepeda motor anyar iri, rajin puasa kemis tapi anak tetangga diangkat, anak kita beli hasud pribadiku. Jadi kesalehan yang paling penting menghilangkan muhlikat ektas negatif. Apa itu? Takabur, egois, hasud, iri, dengki, adawah, permusuhan, baghdha, kebencian, suudzon, negative thinking, riya supaya di alam, ujub supaya terkenal, sum'ah supaya terkenal, ujub membanggakan dirinya superior. Itu namanya muhlikat. Apa namanya? Yang keras mana namanya? Menghancurkan kita. Jadi kita puasa, kita baca Quran, kita wiridan, tapi gawene hasud, benci karo orang, permusuhan, takabur, egois, ambrol, rusak ibadah. Paham? Percuma puasa Senin Kemis, percuma wiridan. Muhlikat terlalu hal-hal yang menghancurkan kita semuanya. Namanya apa? Muhlikat. Apa? Ektas negatif. Ayo kita bangun, kita ini ektas positif. Nah, hati kita bakal bertakabur, manjing bakal tawadu. Hati kita bakal hilang sing hakad, hasud, dengki, manjing ridho, syukur. Betul. Bakal hasud berarti beridho, bakal egois berarti sombong, takabur. Bakal hasud iri karo batur berarti beridho takdir Gusti Allah, diterima arane. Paham betul? Jadi hati kita musiji wadah musiji, terserah di siapa ki, di tawadu takabur, diisi tawadu takabur, tawadu diisi ridho ta qanaah, ridho ta hubbud dunya hubbul jah.
terserah. Diisi mahabbat adawah, adawah permusuhan, mahabbah saling kasih sayang, terserah. Hatimu siji bakal beli kin, paham betul? Bakal beli muhlikat yang munjiat, yang menyelamatkan kita. Apa namanya? Munjiat, ektas positif. Apa namanya? Munjiat. Bakal takabur, hasud, sombong, apa rane? Apa rane? Muhlikat. Apa? Ektas negatif yang akan menghancurkan ibadah kita. Ibadah kita yang sunah-sunah ke ambrol, rusak, hancur, langkah ganjarnya langka. Kalau kita hasud, dengki, takabur, adawah, bagdo, paham? Coba kita ikhlas, ridho, syukur, tawakal, sabar. Nah, ibadah sunnah berpahala, bernilai. Paham? Karena itulah munjiat. Bangga. Jadi kita harus kemana kita ya. Jam 3 tangi tahajud, sholat sunnah, pira nak sholat ya, sholat. Toli maca alif lam mim sajdah sepisan, yasin sepisan, waqiah ping 3, tabarok sepisan, istighfar ping 100, salawat ping 1000. Toli asmaul husna ayat kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi 7, laqad ja'akum 7, Allahu nur samawat matulika miskati fiha misbah ping 7, lau anzalna hadzal qur'an ala jallatin khosya mutasaddiam khosyatillah ping 7. Pas subuh toli salat subuh wiridan tolur duit dulu apa? Tekani zuhur leren, salat zuhur mangan rokok, lur duit maning tekaning asar leren bayang, lur duit maning tekaning maghrib istirahat, pengajian, tahlilan, silaturahim, dileki wong gering, dileki kiai, terus maghrib tekan isya sholat karo keluarga kumpul, turu setiap hari kayak pun insyaallah fid dunya hasanah wa fil akhirati. Pengen betul. Jadi kita ini dipercaya oleh Gusti Allah agar menjadi makhluk yang bertanggung jawab dunia dan akhirat, bertanggung jawab kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Bukan hanya akhirat. Kewajiban kita mengelola bumi ini, pertanian, pertambangan, industri, kewajiban kita. Paham? Jadi kira-kira fit dunia hasanah, masjidnya bagus, jalannya bagus, madrasah mentereng, wong sugih kabeh, siap? Masya Allah. Anaknya pinter kabeh, siap? Aduh, luar biasa. Toli mati gawa iman Islam husnul, Masya Allah. Pengen betul? Oh, nggih, bakal pengen, bakal niat, bakal pengen niat, bakal pengen acan. Salah. Oleh karena itu sekali lagi mangga terutama bocah-bocah putu kon pada ngaji ngobada sekolah nggih. Yang penting bocah iku duwe kecerdasan, mangga dipelihara sampai jadi bocah sing pinter, paham? Bakal pinter insyaallah uripe selamat dunia akhirat. Cekap semanten mawon mugi wonten manfaate nggih. Syukur-syukur panjenengan bakal salat kah? Assalamualaikum aji garek berubah sikile kayak tahiyat salawat ping 100 sallallahu Muhammad aji garek berubah sikile ila qaja'akum ping 7 wis kun bewis ya, kun bewis aja kakek wis saben tes salat aja garek berubah sikile maca sallallahu Muhammad ping 100 laqad ja'akum ping wis niku mau gampang wis lah. Moga-moga untuk manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد بديع السماوات والأرض أن توفقنا وأولادنا بالأعمال الصالحة وأن تحفظنا وأولادنا من المحن والفتن واجعلنا ولهم فرجا ومخرجا إنا نسألك بمقاعد العز والعشق وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامات التي لا يجاوزها البر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة إنا نشكر ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربنا ورب المستضعفين إلى من تكلنا إلى بعد تهجموننا أم إلى عدم أمورنا إن لم يكن غضب علينا فلا نبالغ غير أن نعبده وسعنا نعوذ بنور وجهك الذي يشع الظلمات وأصلنا الدنيا والآخرة من أن ننزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العقبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا يأتي بالحسنات إلا أنت ويدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. شكرا ودمتم في الخير والبركة والنجاح والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.